Hari ini kita melanjutkan bagian-bagian akhir dari Fathu Mekah. Ada dua kisah di sini yang belum catatan bulan lalu, yaitu halaman 193. Ini kisahnya tentang Fadalah bin Umair, dan yang di halaman berikutnya kalau nanti cukup waktunya kisahnya Sofwan bin Umayyah. Jadi ada dua kisah di sini. Anna Fadalata ibn Umairin ibn al-Mulawih al-Laythi arada qatlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Fadalah bin Umair dari suku al-Layth. Hari ini kita melanjutkan bagian-bagian akhir dari Fathu Mekah. Ada dua kisah di sini yang belum catatan bulan lalu, yaitu halaman 193. Ini kisahnya tentang Fadalah bin Umair, dan yang di halaman berikutnya kalau nanti cukup waktunya kisahnya Sofwan bin Umayyah. Jadi ada dua kisah di sini. Anna Fadalata ibn Umairin ibn al-Mulawih al-Laythi arada qatlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Fadalah bin Umair dari suku al-Laythi merencanakan satu pembunuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sebaik Rasulullah saja masih ada orang yang mau bunuh, masih ada orang yang mau menyakiti. Jadi untuk kita sudah dapat pelajaran ini, bahwa di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan dakwah, hidup kita ini memang akan penuh dengan ujian dan cobaan, pasti ya. Artinya kita akan diuji, semua orang, kita akan diuji sesuai dengan tahapan-tahapan yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya juga dapat ujian tadi jalan ke sini, Masya Allah. Tadi masih turun tuh sebelum jembatan Panus, turun tuh. Perasaan sudah tarik rem rem tangan. Ternyata nariknya belum mantap, jadi masih gelinding mobil itu. Tapi saya nggak ngeh gitu, jadi nyium pantat mobil depan, jedet gitu kan, pelan gitu kan. Ya sudah, saya tarik rem itu lebih bagus lagi, turun, lihat ke depan. Alhamdulillah bumper mobil depan itu mulus. Jadi nggak ada cacat. Orangnya turun, gimana Pak? Ada apa Pak? Iya, saya tadi sudah tarik remnya, tapi ternyata belum masuk gitu, jadi masih meluncur katanya. Mohon maaf Pak, kayaknya sih nggak ada nih Pak, saya bilang. Istrinya juga turun. Oh iya ya, kayaknya. Ya Bu, maaf ya Bu ya. Udah, saya naik lagi. Dia naik juga, jalan lagi, kita aman. Terus saya berpikir, ya Allah, mudah sekali dimaafkan orang ya. Kita minta maaf, dimaafkan. Ternyata Allah belum selesai ujinya. Pas sampai belok sini setelah jembatan Panus kan masih macet tuh. 2 jalur ke sana macet. Saya lihat peluang tuh ada satu mobil sudah duluan, belok ke Belakasakan, turun kan aman, nggak ganggu siapa-siapa gitu. Karena dari sana pun arus lagi kosong. Yang macet nih kan yang menuju Depok 2 itu. Akhirnya saya ngambil kanan. Pas saya ngambil kanan, ada mobil dari bawah nih, dari Belakasa, ada mobil box naik, dia juga mau ke sana, saya mau ke bawah, dia mau ke atas, jadinya ngunci gitu. Aduh, ya sudah, saya pikirkan sebentar lagi dia masuk, lolos, saya kan ke kanan tinggal kan, nah gitu, selesai sudah. Ternyata dia masih mesin di depan itu. Mati mesin, mundur, saya sudah klakson, dia hajar juga bumper depan saya, cekek. Aduh, ya Allah, ya ada 2 ujian. Turun saya ya, agak marah juga, emosi. Nah inilah salahnya. Pas saya lihat
Maaf pak, kata dia. Saya jadi ingat tadi saya juga minta maaf gitu kan. Ya sudahlah, saya maafin. Pas saya masih kepengen lihat hancur nggak, karena bunyinya krek gitu, lain bunyinya. Kalau tadi kayak dicium aja, tek gitu kan, bumper ketemu bumper. Pas saya lihat itu alhamdulillah bunyinya sekenceng itu, tapi nggak ada. Saya cek lagi pas turun, saya senterin gitu pakai HP, nggak ada lecetnya. Jadi sebenarnya kita ini hidup di dunia ini, kalau enggak kita minta maaf, orang lain minta maaf sama kita. Jadi sudahlah, secepat-cepatnya saja begitu kita ada salah minta maaf. Ketika orang lain minta maaf sama kita, maafkanlah. Itu akan lebih gampang, sehingga tenang tadi. Pas lagi saya sholat tadi itu, ya Allah, berpikirlah maksudnya, ya Allah ya, lindungi. Allah masih lindungi. Betapa banyaknya kemungkinan lain gitu kan. Kalau saya nyeruduk orangnya marah, ya kan, atau sayanya tiba-tiba lepas dan sebagainya, atau hancur gitu kan, Masya Allah. Jadi saya ingat di situ. Alhamdulillah Rabbil Alamin, masih semuanya di dalam koridor Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang ini punya rencana buruk kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Dan dia merencanakan dengan baik. Ini bukan kejahatan yang karena ada peluang, tapi kejahatan terencana. Ini pasalnya berlapis. Kerencanaan yang terencana. Wa huwa yatufu bil baiti 'amal fathi. Dia merencanakan pembunuhan kepada Nabi itu mengambil momen Rasulullah tawaf, ya, menunggu saat Nabi tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi dia sudah rencanakan dengan baik. Karena apa? Kalau lagi tawaf itu kan ramai orang. Bagi yang sudah pernah tawaf, pasti tahulah bagaimana banyaknya manusia di situ, ya, banyaknya manusia. Jadi dia mencari peluang di situ. Nah, seperti apa dan bagaimana cara dia membunuh Rasulullah, kita tidak pernah tahu. Apa yang dia siapkan gitu, alat apa yang dia mau pakai untuk membunuh, tentunya bukan panah karena jaraknya terlalu dekat. Tidak mungkin tombak karena kelihatan. Kemungkinan mungkin pisau atau belati. Karena kalau pedang pasti dicek di luar, sudah nggak mungkin masuk. Jadi ada belati kecil kemungkinan besar. Ketika dia ikut tawaf juga, padahal dia ini musyrik. Kenapa dia ikut tawaf? Jangan kaget, karena orang jahiliyah pun tawaf, nggak ada masalah. Dulu sebelum nanti disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, cara-cara manasik dan tawaf itu orang Quraisy itu sudah biasa tawaf. Dalam haji yang mereka rubah-rubah manasiknya, ya, haji jahiliyah. Jadi mereka sudah biasa tawaf. Jadi tidak aneh kalau dia tawaf. Apa yang dia baca kita juga nggak tahu, karena dia belum masuk Islam. Dari mana kita tahu dia belum masuk Islam? Karena qissatul islami fadalata, masuk Islamnya itu di sini. Tapi saat itu dia belum masuk Islam, masih benci, masih marah, ingin membunuh Nabi SAW. Falamma dana minhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afadalah. Ketika sudah dekat antara Nabi dengan Fadalah ini, di luar dugaan Rasulullah yang menyapanya terlebih dahulu. Dia bertanya, baginda Rasulullah bertanya, afadalah. Kalau nama atau satu tindakan dikasih alif, ya, itu maksudnya bertanya, bisa. Sebetulnya sederhana. Afadalah, apakah engkau yang namanya Fadalah? Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Kaget dia karena dari ribuan orang, ratusan orang yang berada di sekitar itu, hanya dia yang disapa. Kenapa dia tidak sapa yang lain? Kenapa yang disapa Fadalah bin Umair? Kata Rasulullah, engkau Fadalah? Qal, berkata kemudian karena disapa maka dia menjawab, "Na'am, fadalata ya Rasulullah." Kata dia. Nah, ini satu kejanggalan. Orang musyrik rata-rata pada umumnya, seluruhnya itu kalau disapa atau menyapa atau berbicara kepada Rasulullah SAW jarang memanggilnya Nabi, jarang memanggil titelnya, yaitu Rasulullah atau Nabiullah, jarang. Pasti panggilnya Muhammad. Gitu. Kenapa? Karena dia belum mengakui, belum bersyahadat dan belum mengakui kerasulan Rasulnya Nabi itu. Jadi ketika dia menjawab na'am fadalata ya Rasulullah, dia ini sebenarnya menyembunyikan jati dirinya, ya. Jadi dia ngomong, ya betul saya, wahai Rasulullah. Nah, kemana niat dia? Padahal sudah dekat sekali, sudah berbincang-bincang. Berarti kalau dia mau melakukan satu tindakan sudah bisa, karena sudah dekat kan, sudah bisa ngomong.
Qala, berkata lagi Nabi SAW, bertanya kali ini, makanat tuhadditsu bihi nafsak. Apa tadi yang kau diskusikan, apa yang kau perbincangkan dengan dirimu sendiri? Pertanyaannya berat itu. Coba saya tanya, Bapak tadi beberapa menit yang lalu lagi ngomong apa sama dirinya sendiri? Jawabnya apa? Tadi tuh waktu masih di rumah tadi, masih di rumah sebelum ke masjid, tadi berbincang apa dengan diri sendiri? Pasti salah satu perbincangannya berangkat nggak ya kayak hujan gitu. Pasti ada ngomong-ngomong gitu kan dengan diri sendiri, berangkat nggak ya hujan, kayaknya hujan nih, terus nggak ya, perlu bawa payung nggak ya, jalan kaki nggak ya, naik mobil atau naik motor atau apa, atau nebeng atau apa, nyari-nyari teman gitu. Pasti ada pembicaraan itu kan dengan diri kan, beberapa menit yang lalu sebelum sholat maghrib tadi, betul nggak? Betul. Itu namanya niat. Jadi Rasulullah itu sebenarnya bertanya, tadi kau bicara apa dengan dirimu sendiri? Maksudnya kau di sini itu kau tawaf itu niatnya apa? Yang lain nggak ditanya begitu. Masa kita datang ke masjid yang ditanya sama imam, Agung, kau niatnya apa ke sini? Lah mau sholat lah namanya ke masjid, itu kan? Masa saya niatnya mau nyuri misalnya begitu kan? Jadi ketika Rasulullah bertanya, maka tuhaditsu bihi nafsak, engkau itu sebenarnya tadi niat apa sebenarnya datang ke sini? Wah, langsung kaget dia. Kenapa? Kalau dia jawab sejujur-jujurnya, jawabannya adalah aku ingin membunuhmu. Iya kan? Nah, terpaksa dia mencari jawaban lain atau mencoba menutupi niat dasar, niat awalnya, mencoba mengelabuhi Rasulullah SAW. Apa jawabannya? Qal la syai'a ya Rasulullah, kuntu azkurullah, kata dia. Saya tidak ngomong apa-apa kecuali saya itu banyak zikir saja. Kuntu azkurullah, aku tadi berzikir kepada Allah. Jadi dari rumah tadi berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah. Itu yang paling sederhana kan, zikir. Paling pendek, paling cepat, paling hafal, maknanya selangit. Sedunia dan isinya. Cukup dengan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pas kita ngomong wala ilaha illallah terus mati, itu bagus banget. Tiba-tiba mati. Bagus banget. Karena kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Kata Rasulullah, barang siapa yang kalimat terakhirnya sebelum dia wafat kalimat tauhid la ilaha illallah tambah Muhammadur Rasulullah lagi, maka dia wafat dalam dipastikan keadaannya masuk surga. Jadi dia berbohong kepada Nabi ketika dia mengatakan saya tidak ngomong apa-apa, tadi hanya berzikir saja kepada Allah. Mana mungkin dia berzikir? Pertama dia bukan muslim. Ya kan? Muslim aja kadang-kadang malas zikir, gimana bukan muslim? Sederhananya gitu. Jadi dia ini berbohong sudah 2 kali. Pertama berbohong bahwa dia orang yang beriman dengan mengatakan na'am ya Rasulullah. Nah gitu kan, mengidentifikasikan dirinya sebagai orang beriman. Yang kedua waktu ditanya, kau kesini tadi ngapain? Saya kesini dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban itu, Rasulullah tidak bertanya lagi, tapi fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qal istaghfirillah. Rasulullah tersenyum. Teksnya itu ya, fadhahika itu Rasulullah langsung tertawa sebenarnya. Namun kita mengartikan kata-kata dahika itu dalam hadis itu kalau berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menerjemahkan yang benarnya itu tersenyum. Karena Rasulullah tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak. Fadhahika itu tertawa kencang. Ya. Jadi Rasulullah tersenyum, kemudian berkata kepadanya, sudahlah, istighfar saja kepada Allah. Karena Rasulullah tahu itu bohong gitu loh. Tapi Rasulullah tidak mau buka. Sudahlah, istighfarlah. Jadi Nabi SAW sebelumnya sudah didatangi oleh Jibril alaihi salam, memberitahu bahwa akan ada seseorang yang datang membunuhnya, namanya Fadhalah. Jadi Rasulullah sudah tahu dari awal. Namun Rasulullah bukannya meringkusnya, bukannya menghukumnya, bukan menyuruh Umar bin Khattab. Kan Umar selama Fathu Mekah selalu ada di samping Nabi karena ditugaskan Rasulullah sebagai Al-Haris. Hirs itu mengawal. Jadi bukannya ditangkap, orang itu sudah jelas-jelas turun informasi dari langit, tapi bukan wahyu, yaitu pertolongan dari Allah melalui Jibril alaihissalam mengatakan ada orang mau membunuhmu namanya Fadhalah.
Nah, bagaimana menindaklanjutinya urusannya terserah Nabi. Terserah Nabi. Nah, Rasulullah ternyata mengambil pendekatan persuasif. Tahu persuasif nggak, Pak? Persuasif itu mencoba menggiring dia supaya hatinya tersentuh oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak, ada orang datang nih, nanti malam akan ada orang di depan situ mau membunuh Bapak. Apa tindakan kita? Langsung tangkap, lapor polisi. Pastilah begitu. Ya kan, nggak ada yang datang keluar. Siapa namamu gitu kan? Tadi kau ngomong apa? Banyak-banyak istighfar. Berani enggak? Belum tentu berani. Gitu. Jadi sebenarnya ada pilihan menangkap ini, menghukumnya atau mengapakannya. Tapi Rasulullah memilih jalan yang paling beruntung atau paling menguntungkan buat yang bersangkutan. Kalau diringkus langsung ditebas sama Umar bin Khattab, selesai dia mati dalam keadaan musyrik. Jadi ibrahnya, Imam As-Suhaili mengatakan ibrahnya adalah Rasulullah SAW kalau ada pilihan yang membuat orang lain itu jadi baik, itu yang akan dipilih sama Nabi. Tidak pernah Rasulullah sengaja ngambil jalur yang kemudian mencelakakan orang. Gak pernah. Kalau kita mungkin pernah dalam hidup ini, biarin deh, rasain. Pernah gak di dalam jiwa kita ngomong, biarin deh dia begitu, rasain dah. Pernah gak ngomong begitu? Mungkin pernah. Kalau Rasulullah itu tidak pernah tuh nyelakakan orang sengaja, itu tidak pernah. Bahkan orang yang membunuhnya aja masih disapa, ditanya-tanya supaya dia sadar kalau yang mau dilakukannya itu keliru. Begitu. Kata Nabi, istaghfirillah. Istaghfirillah itu sebenarnya fi'il amr dia. Kata kerja yang sifatnya memerintahkan. Tapi dalam sini konteksnya adalah menawarkan dia supaya berhenti dari kebohongannya. Kenapa kebohongan itu perlu berhenti? Karena satu kebohongan harus kalau mau dipertahankan satu kebohongan harus berbohong lagi. Misalnya tadi datang ke sini, misalnya apa gitu. Terus begini, nggak datang ke masjid. Ditanya orang, kenapa nggak datang ke masjid? Sakit. Padahal nggak sakit. Nanti orang kedua nanya, lah kemarin nggak kelihatan kemana? Supaya sama ceritanya sama yang tadi malam yang dijawab pertama, ngomong sakit lagi 2 kali dia udah bohong kan? Besok hari ketiga ketemu temannya, teman kantor kebetulan teman rumah deket di sini, biasa jamaah di sini juga. Kemarin kemana? Nggak kelihatan. Ditanya orang 3 kali lah dia bohong. Makanya sebenarnya berbohong itu mahal. Jadi kalau yang paling gampang itu tidak berbohong, ditanya apapun aman. Cuma betapa banyak beratnya kita kalau untuk selalu konsisten dalam hal itu, Masya Allah. Nah ini ibrah. Di dalam bab Fatu Mekah, padahal yang lagi dibahas tentang pengepungan dan pembebasan kota Mekah, namun di dalamnya banyak sekali sentuhan-sentuhan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhirnya karena dia disuruh beristighfar, akhirnya niat dia untuk membunuh hilang. Ya, sudah hilang itu. Karena apa? Udah mati langkah sebenarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Melihat orang ini masih kebingungan, masih belum mau bersyahadah, tapi niat membunuhnya sudah hilang. Rasulullah melakukan tindakan berikutnya. Apa tindakannya? Tsumma wada'a yadahu ala sadrihi. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas dadanya. Di atas dada, seperti namanya Fadlah bin Umair. Kata Rasulullah SAW meletakkan. Ketika diletakkan oleh Rasulullah tangan di atas dadanya, fasakana qalbuhu, mendadak hatinya jadi tenang. Ya, jadi tenang. Tidak lagi meluap-luap. Ciri mukmin itu dia tenang. Tenang. Ciri utamanya itu tenang. Dalam keadaan apapun tenang. Ya. Jadi kalau kita tenang, setengah masalah sudah selesai. Tinggal setengahnya lagi. Tapi kalau kita marah, itu satu masalah itu belum selesai, bisa nambah yang lain. Jadi saya masih ingat lagi tadi, minta maaf dimaafin, akhirnya orang minta maaf juga, kita memang harus memaafkan supaya kita membalas kebaikan-kebaikan itu. Masya Allah. Akhirnya apa yang dia lakukan setelah tangan Nabi menempel pada dia dan hatinya menjadi tentram. Fakana Fadalah tu yakul, setelah itu Fadalah berkata tanpa ditanya. Kalau tadi ditanya, ini nggak ditanya, dia ngomong.
Wallahi ma rafa'a yadahu an sadri. Tadi sebelum kau letak, karena sudah ngomong Rasulullah, tangannya Rasulullah angkat. Tadi katanya, sebelum kau angkat itu ya Rasulullah, sebelum engkau angkat tanganmu di dadaku, hatta ma min khalqillahi syai'un ahabbu ilayya minhu. Tidak ada manusia atau ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang aku paling cintai daripada engkau. Kemudian dia fasyahada, dan dia bersyahadat, ya Rasulullah, saya kepengen masuk Islam. Masya Allah. Dari pembunuh calon, dari calon pembunuh Rasul, tiba-tiba menjadi mukmin, muslim. Itulah salah satu keutamaan Badar, Fatu Mekah ini, ya. Ayatnya itu tadi dibacakan oleh Imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah, maka kemenangan. Kemenangannya bukan untuk kaum muslimin saja. Lihat ayat keduanya. Wa ra'aitan nasa. Kau saksikan manusia wahai Muhammad, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong, banyak, bergelombang-gelombang, tak berhenti-berhenti. Salah satunya fadlah. Jadi Fatu Mekah itu kemenangan buat kaum muslimin, tapi sekaligus juga kemenangan untuk orang-orang musyrik. Kenapa disebut kemenangan untuk orang musyrik? Karena dia berhenti dari kemusyrikannya. Jadi kemenangan kaum muslimin itu jika dilakukan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga membuka peluang untuk orang-orang yang kafirin ini masuk Islam. Namun kalau kita bertindak kasar, kita bertindak keras, bertindak keji, bahkan zalim, maka tidak ketemu itu. Tidak ketemu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan saksikan manusia masuk ke dalam agama Allah secara bergelombang, berbondong-bondong. Dan suasananya yang dapat kita rasakan, kalau ada orang bertanya seperti apa suasana kota Mekah, kotanya orang musyrik setelah dibebaskan, jawabannya ada di ayat ketiga, ayat terakhir dari surah An-Nasr. Apa yang terakhir tadi? Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah, memuji nama Tuhanmu, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan perbanyaklah istighfar. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah menerima taubat. Ya. Tasbih, istighfar, dan taubat. Satu rangkaian. Makanya makin banyak orang yang bertasbih karena makin banyak orang masuk Islam. Seandainya itu hanya penaklukan militer saja, banyak yang mati, mungkin orang Mekah enggan masuk Islam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hati mereka terbuka. Ya. Apakah masalah sudah selesai? Hampir selesai. Ternyata setelah dia masuk Islam, Fadalah kembali kepada keluarganya. Faqala Fadalatu, Fadalah berkata, faraja'tu ila ahli, kata dia. Setelah aku masuk Islam, aku ingin kembali kepada keluargaku. Bisa diduga kenapa dia mau kembali kepada keluarganya? Untuk menceritakan kabar gembira. Jadi masuk Islam itu kabar gembira, bukan kabar buruk, kabar gembira. Ini juga naturalnya, secara natural orang itu kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya ingin menceritakannya, dan ingin supaya orang lain juga merasakan kenikmatannya. Jadi dia kembali, saya mau kembali, kata dia, ingin kembali menemui keluargaku. Famarartu bi imraati kuntu atahaddatsu ilaiha. Namun yang ketemu pertama di jalan yang berpapasan justru perempuan yang biasa berkencan sama dia. Saya jadi ingat kisah ada pejabat mati habis berkencan. Katanya kan, katanya habis berkencan. Karena yang melaporkannya itu wanita itu. Nauzubillah. Nah, ini Fadalah baru saja masuk Islam. Berarti dia sudah berhenti dari kejahiliahannya, berhenti dari kekufurannya, dan berhenti juga berarti dari segala macam aktivitas yang dia biasa lakukan sebelum beriman. Kalau sekarang istilah anak-anak itu hijrah, ya sering dengar istilah hijrah sekarang kan. Itu maksudnya ya, bukan asli maknanya, tapi maksudnya sekarang itu adalah orang itu berhenti dari segala macam keburukan yang pernah dia lakukan, dan secara spontan atau secara setelah batas waktu itu secara konsisten kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya disebut orang yang hijrah. Nah, ini Fadalah baru mau hijrah.
baru saja syahadah di hadapan Nabi, terus dia mau pulang ke rumahnya, ketemu sama wanita yang biasa ngobrol-ngobrol dan asyik-asyikan dengan dia sebelumnya. Gimana rasanya itu? Fadalah sudah masuk Islam, tapi ketemu sama teman yang biasa dia bermaksiat sebelumnya waktu dia masih jahiliyah. Perempuan itu nyapa duluan. Betul-betul diuji ya. Jadi hati-hati, kita semua kan punya masa lalu. Kita semua ini punya masa lalu, punya sesuatu yang mungkin gelap-gelap zaman dulu, saya tidak tahu, tidak perlu diomongkan karena sudah ditutup sama Allah kan. Ketika kita menjadi orang yang soleh, semakin rajin ke masjid, semakin sering ngaji, sering tilawatil Quran, itu juga kita upaya-upaya kita supaya yang lama-lama ditutuplah sama Allah. Aib-aib yang lama nggak usah dibuka-buka lagi, dan jangan dicerita-ceritakan lagi. Jangan dicerita-ceritakan. Kalau ada masa lalu, jangan diceritakan lagi. Tutup. Karena yang buruk-buruk itu sudah ditutup Allah, maka kita tutup. Jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau diungkit-ungkit lagi, nanti disangka kita itu masih bangga dengan yang begitu. Kita kan sudah nggak bangga lagi dengan itu. Harusnya kan begitu kalau hijrah. Baik. Apa kata perempuan tadi kepada Fadalah? Halumma ilayyal hadits. Kok hari ini nggak ngomong lagi sama saya, sini? Ya, kan biasanya lah dia, ya namanya orang udah kenal gitu kan, sudah kenal. Ya, kok nggak ngomong lagi? Ayo ke sini. Marilah bergabung lagi, mari kita asik-asikan lagi seperti biasanya. Karena perempuannya belum tahu dia masuk Islam, dan membincangkan apa yang biasa kita obrolkan. Nah, ini godaan ini. Masih mau seperti dulu atau berhenti? Kalau berhenti kan jawabannya kan tinggalkan ya. Dan kita tuh akan diuji loh semuanya ya, dengan masa lalu kita. Makanya jangan sering-sering buka foto masa lalu. Takutnya jadi kepengen lagi gitu. Jangan khawatir kalau setelah melihat itu astagfirullah, hapus saja, hapus, hilangin. Gak apa-apa, bagus. Tapi kalau dilihat-lihat asik juga ya, itu bahaya. Apa jawaban tegas Fadalah? Menunjukkan bahwa syahadahnya tadi fasyahada syahadatul haq, fasyahida syahadatul haq. Dia sudah bersyahadah dengan syahadah yang benar. Apa jawaban dia? Faqultullah. Langsung ditinggal sama dia. Mohon maaf, saya bukan Fadalah yang lama. Bisa nggak kita begitu? Kalau suatu saat Allah ingin uji kita, ya, apakah kita kembali ke masa lalu atau kita sudah tinggalkan itu? Luluslah Fadalah bin Umair dengan gelar radhiyallahu anhu. Dari orang yang tadinya punya niat membunuh Nabi berubah menjadi seorang sahabat ya. Alhamdulillah, happy ending istilahnya apa? Akhirnya bagus ya. Yang jadi masalah kan kita masih hidup ini endingnya belum jelas. Mudah-mudahan kita berharap husnul khotimah, tapi kita juga khawatir ya Allah jangan sampai kita tergelincir di akhir-akhir nanti malah justru jadinya mati dalam keadaan su'ul khotimah ya, su'ul khotimah. Jangan sampai. Itu satu bagian ya, yang patut kita renungkan. Isya jam berapa sekarang? 7.26. Masih ada waktu? Masih. 7.33, 15 menitan lagi boleh ya? Bismillah. 15 menit. Insya Allah satu kisah lagi. Kisah yang berkaitan dengan seorang yang bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini, Umayyah bapaknya namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini salah satu gembong musyrikin, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir di Badar bersama-sama Abu Jahal dan orang-orangnya. Jadi ini anaknya Safwan, namanya Safwan ya. Anaknya belum masuk Islam, masih musyrik. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dan memfutuhkannya, membebaskannya, dia termasuk orang yang kharaja Safwan ibnu Umayyah yuridu jiddata liyarkaba minha ilal Yaman. Termasuk orang yang melarikan diri keluar dari kota Madinah, keluar dari kota Mekah menuju Jeddah. Berarti kalau dari Mekah ke Jeddah itu berarti larinya ke arah barat, menuju pesisir Laut Merah, ke laut, dalam rangka mencari kapal ingin berlayar menuju Yaman.
Ini berarti orang yang tidak mau menerima kenyataan bahwa Mekah sudah beralih tangan dari orang-orang musyrik ke tangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dia sedang melarikan diri itu, ya Rasulullah tidak tahu, belum tahu. Yang tahu temannya. Siapa nama temannya? Namanya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab radhiyallahu anhu. Jadi Umair bin Wahab ketika masuk Mekah, yang dia cari temannya tadi, Sofwan bin Umayyah. Saya agak kenceng sedikit karena istilahnya nih, beradu dengan bunyi hujan ini ya. Maaf kalau saya agak kencang sedikit. Dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, faqala Umair bin Wahab. Umair bin Wahb, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna Safwan ibn Umayyah sayyidu biha amanak. Ya Rasulullah, tolong engkau berikan kepadaku suatu tanda barang yang aku bisa tunjukkan kepada Safwan bahwa engkau sudah menjamin keselamatannya. Jadi ayatan di situ benda, bukan ayat Allah, benda. Karena Umair bin Wahab sadar kalau belum tentu Safwan percaya sama dia, karena dulu dia pernah berjanji dengan Safwan untuk membunuh Nabi, malah dia masuk Islam. Jadi khawatir terulang, khawatir Safwan belum percaya sama dia. Jadi dia minta sesuatu bukti dari Nabi, barang bahan, supaya dia bisa bawa ke Safwan, supaya yakin semannya itu agar berpikir untuk masuk Islam. Seketika itu juga Rasulullah fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamatul lati dakhala fiha Makkah. Langsung Rasulullah melepas sorbannya. Rasulullah itu kalau perang pertama menggunakan topi besi dulu. Nah, kemudian ditutup dengan peci yang berbentuk kepala itu. Jadi topi besinya juga bundar. Nah, kayak bapak-bapak yang pakai. Setelah itu baru dibelit. Nah, sorban yang dibelit itu namanya imamah. Biasanya dilebihkan sedikit di belakang sini, dipasang menjulur ke belakang. Jadi dua, awal diikat, dibelit, keluar. Makanya buntutnya itu ada dua. Itu cara Nabi. Dilepas sama Rasulullah, diberikan fa'atahu, diberikan kepada Umair bin Wahab. Kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, berikan ini kepada Safwan supaya dia tahu kau ngomong sesuai perintah aku. Maka berangkatlah Umair bin Wahab. Fa kharaja biha Umair hatta adrakahu wa huwa yuridu an yarkaba fil bahri. Ketika dia sampai ke sana, tersusul, jadi kapal belum berangkat, tersusul adrakahu, tersusul oleh Umair bin Wahab, dan kapalnya ternyata belum berlayar. Kapalnya itu belum berlayar. Jadi rencana Safwan itu berlayar sampai ke tengah, dia nanti mau nyebur supaya mati. Kalau masih di pinggir dermaga, ya masih cetek, ya, susah. Dilihatnya kapal belum bergerak, maka ada peluang. Dia berkata kepada sahabatnya dari pinggir dermaga, temannya sudah di kapal, tapi belum berlayar. Dia berkata, faqal, ya Safwan, fidaka abi wa ummi. Wahai Safwan, demi ayah dan ibuku. Allahu fi nafsika an tuhlikaha. Demi Allah, semoga Allah selamatkan engkau dari kebinasaan. Fahadha aminun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad ji'tuka bihi. Ini aku bawa selendang Nabi yang menyimpulkan, yang memastikan bahwa engkau itu diberikan jaminan keselamatan. Dan gak usah pergi, gak usah kabur, ya, yang aku harus berikan kepadamu sebagai bukti. Melihat hal tersebut, Safwan berkata, dia lihat dulu dari jauh, siapa orang ini, kok kayak kenal banget. Pas dia lihat, waduh, ini teman lama, Umair bin Wahab, teman lama, dan keselnya masih ada. Ya, rasa kesal dia karena dulu Umair gak jadi membunuh Nabi itu masih ada. Padahal sudah 6 tahun berlalu. Peristiwa pembunuhan itu sekitar tahun 2 Hijriah setelah perang Badar, tapi tidak jadi. Ini kisahnya Fatu Mekah 8 Hijriah, berarti sudah 6 tahun. 6 tahun bahwa
rasa kesal, dengki, kesal, hasad. Bukan hasad, bukan dengki, kesal, rasa marah. Kata dia, waihakaughrub anni fala tukallimni. Celaka engkau, menjauh dariku dan jangan berbicara apapun kepadaku. Kata dia. Masih belum percaya dia dengan Umair bin Wahab. Ya. Berkata kemudian Umar bin Wahab kepada temannya ini, Ayyu Safwan, fidaka abi wa ummi, demi bapak dan ibuku, afdalun nasi wa ubarrun nasi wa ahlamun nasi wa abarrun nasi wa ahlamun nasi. Kata dia, wahai Safwan, aku tahu engkau itu orang yang mulia, aku tahu engkau itu orang yang berbakti, dan aku tahu engkau itu adalah orang yang pemaaf. Kata dia. Jadi masih dirayu sama dia bahwa engkau itu orang yang tenang, orang yang gampang. Kenapa kau jadi begini? Kenapa kau melarikan diri? Coba dipikir lagi. Masya Allah. Dia bermain dengan pemikirannya. Akhirnya setelah di lobi sekali lagi ngobrol lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan. Jadi seninya kalau kita ingin merayu orang itu memang kita harus sebut-sebut kehebatannya. Engkau tuh kan begini, engkau tuh kan orangnya begini, engkau tuh orang mulia, engkau tuh orang yang pandai. Sebutkan semua. Manusia kalau sudah disebut kebaikan-kebaikannya, kehebatan-kehebatannya, senang. Jadi jangan kita cela. Ini penyakit kalau kita mencela-cela orang. Gak mungkin orang itu kalau dicela-cela kemudian akhirnya jadinya sadar. Marah yang ada marah. Kata Sofwan, kan kau orang hebat, orang mulia, orang hebat, orang tenang, pemaaf. Kata dia, kenapa kau mengambil pilihan melarikan diri dari Muhammad SAW, padahal dia sudah, ini buktinya, mengampunimu, memberikan kesempatan kepadamu untuk berpikir secara jernih. Jangan pergi, jangan. Apalagi aku dengar ya kau mau bunuh diri, jangan. Akhirnya luluh juga Sofwan bin Umayyah, luluh. Ya. Ketika luluh, baiklah kata dia, dilihat mana barangnya ini. Setelah dia lihat, benar ini milik Nabi SAW. Akhirnya faraja'a ma'ahu. Baiklah kalau gitu, tolong kawal saya, karena dia khawatir ditangkap orang di jalan, karena termasuk diantara orang yang harus ditangkap di dalam daftar itu. Maka dikawal oleh Umair bin Wahab dengan selendangnya Rasulullah SAW. Hatta waqafa bihi ala Rasulillah SAW, sampai ketemu dengan Nabi dan duduk di depannya, bersimpu di depan Nabi SAW, duduk bersama. Rasulullah tidak membuka pembicaraan. Rasulullah kepengen tahu apa perasaan Safwan. Faqala Safwan, inna hadha yaz'umu annaka qad amantani, gitu. Aku dapat kabar bahwa engkau mengampuni aku. Ini menurut saya bahasanya bahasa yang masih sombong. Harusnya dia sebutkan saja, saya dapat kabar dari Umair bin Wahab. Tapi dia ngomong seolah-olah dia nggak kenal sama Umair. Saya dapat kabar, telah sampai kepadaku kabar bahwa engkau Muhammad memaafkanku. Apa nggak salah dengar saya? Dengan sifat-sifat orang sombong. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, menjawabnya, sodako, kata Nabi. Sodako itu kan menjelaskan tentang seseorang yang lain ya. Ada orang lain yang, kata dia, ya yang memberikan kabar kepadamu itu jujur, benar, kata Nabi. Jadi Rasulullah tidak mengatakan iya aku, tapi yang bawa kabar itu benar orangnya. Karena Rasulullah itu mengapresiasi siapa? Umair bin Wahab. Kenapa sih Umair bin Wahab mau capek-capek? Biarin aja lah dia mau bunuh diri kayak mau apa. Itu dia, itu kelebihannya Umair bin Wahab. Makanya kata Rasulullah, yang membawa kabar kepadamu itu kan tahu Rasulullah yang bawa kabar siapa. Itu orangnya jujur, kata Rasulullah, orangnya perhatian. Menunjukkan kepada Safwan kalau jangan sombong lah. Kalau bukan karena Umair bin Wahab, engkau mungkin sudah di kapal itu, sudah berangkat, sudah berlayar, dan mungkin saja sudah mati, bunuh diri. Jadi nggak usah terlalu sombong. Kata Rasulullah SAW, sodako. Khal kemudian berkata lagi, ternyata masih ini menyimpan rasa takjub, rasa hebat ini dalam dirinya itu masih ada. Kata dia, berkata kepada baginda Nabi SAW, berani-beraninya, kata dia, faj'alni fihi bil khiyari syahrain, kata dia,
Saya minta untuk diberikan waktu, untuk diberikan kesempatan memilih. Al-khiyar itu memilih, pilihan, choices. Kata dia, Muhammad, beri saya waktu untuk memilih sebanyak 2 bulan. Wah, masih minta ngulur waktu lagi. Padahal dia itu sebenarnya kan, ya hidupnya itu sebenarnya sudah di ujung tanduk, ya, masih berada di dunia, dia minta 2 bulan kata dia. Saya mau mikir tapi butuh waktu 2 bulan. Gimana, diizinkan nggak? Ini salahnya kalau di Indonesia dikasih hati minta jantung, ya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, baginda Rasulullah, ternyata orangnya sangat pemaaf dan lagi pemurah pula. Apa kata Rasulullah SAW bersabda, qal anta bil khiyari fihi arba'ata ashhur, kata Nabi. Kalau begitu engkau aku berikan pilihan waktu untuk memilih 4 bulan, kata Rasulullah. Jangan cuma 2 bulan, kalau kau kurang saya kasih 4 bulan. Jadi Rasulullah tidak merasa, tidak memberikan kesempatan kepada Safwan itu untuk sombong, ya, setiap kali dia mau sombong dikembalikan, sombong lagi kembalikan, tapi tidak dijatuhkan sama Nabi. Baiklah, kau minta 2 bulan, saya kasih 4 bulan, asal kau pakai baik-baik untuk berfikir. Dan betul Safwan bin Umayyah setelah 4 bulan berarti sudah lewat tuh, perang Hunain sudah lewat, perang Taif sudah lewat, Rasulullah sudah balik, karena Rasulullah hanya 15 hari di Mekah selama Batu Mekah. Berarti dia nyusul ke Madinah setelah 4 bulan, barulah dia masuk Islam, ya, untuk masih hidup. Coba kalau mati, ya, jadi jangan dicoba-coba, yang itu jangan. Kalau memang kita itu sudah merasakan ada tanda-tanda, maka cepat-cepatlah kita beristighfar dan bertobat, ya. Atau jangan nunggu tanda lah. Kalau memang kita sudah merasa salah, segeralah minta maaf. Jangan ditunda sehari 2 hari, apalagi 4 bulan, karena belum tentu sampai usia kita. Nah, itu kisah Safwan bin Umayyah, ya. Alhamdulillah, dua-duanya kisahnya husnul khotimah. Husnul khotimah kisahnya karena dua-duanya akhirnya masuk Islam dan dikenal sebagai sahabat Nabi SAW. Itu yang saya bisa sampaikan dalam waktu pendek ini. Mungkin masih ada waktu sedikit sebelum kita salat isya berjamaah. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya atau hal-hal tertentu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menjelaskan tentang kesalahan terbesar Safwan bin Umayyah. Salah satunya adalah menunjukkan banyak orang membiayai perang Badar, itu kemudian Abu juga dibiayai oleh Safwan, dan ditambah juga dengan menunjukkan urusan untuk membunuh Rasulullah. Nah, ketika Fatul Mekah, yang saya bertanya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Safwan. Sebenarnya di dalam Fatul Mekah itu seingat saya pernah membaca, saya tapi agak lupa, mohon dirimain kalau salah, itu ada 10 orang yang dideklar untuk dibunuh, untuk dieksekusi di tempat, bahkan ketika bergantung di sebuah Ka'bah seperti itu. Apakah itu masuk Safwan juga satu? Dan yang kedua, selain Safwan yang dideklar oleh Rasulullah itu ada kalau ada 10 orang yang harus dieksekusi mati. Nah, itu siapa saja tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini saya coba mundur ke ke pembahasan 2 pembahasan yang lalu. Ketika Rasulullah menyusun daftar itu. Daftar itu ada yang pertama namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Itu dimaafkan, diampuni. Kemudian adalah Abdullah bin Khattal, dikasih kesempatan tapi dia tidak minta ampun, maka dia dieksekusi oleh Sa'id bin Harith. Kemudian dia juga punya 2 orang budak wanita yang dia beli menggunakan uang rampasan. Dia kan tadi petugas zakat.
Dia beli 2 orang perempuan yang biasa disuruh nyanyi di Mekah, tapi nyanyian itu selalu menjelek-jelekan Rasulullah. 2 orang perempuan ini, satu minta taubat diampuni, yang satunya tidak, dieksekusi. Kemudian ada Al-Huwairith bin Nufayl, itu juga dia tidak minta ampun. Kemudian yang keempat yang tidak minta ampun, Muqais bin Hababah atau Hubabah, sama juga dia dibunuh. Kemudian 2 orang lagi, Sarah Maulah Bani Zuhroh kalau tidak salah, itu minta ampun, diampuni. Nah, untuk yang nomor 8, Ikrimah bin Abi Jahal juga lari ke Yaman, diminta ampun oleh istrinya karena istrinya Ummu Hakim masuk Islam. Kata Rasulullah, panggil dia, kalau dia mau masuk Islam panggil ke sini, suruh dia minta maaf, tobat, nanti diampuni. Dan dia juga diampuni. Jadi kalau versi Ibnu Ishaq ada 8. Versi yang 10 orang itu Ibnu Katsir tambah 2, Sofwan bin Umayyah dan Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, istri Abu Sufyan. Ada juga versi yang 12 orang, ya, 12 itu kalau nggak salah Ibnu Qayyim di dalam Jami'us Sirah. Ada versi yang 16 orang. Jadi memang para ulama berbeda pendapat tentang jumlah, tapi hampir semuanya, separuhnya itu dimaafkan, ya. Jadi kita bahas kalau tidak salah bulan ini apa, di Januari ya, November berarti, karena Desember kita tidak bahas ini gitu. Jadi ada di bab yang judulnya itu apa ya, mana tadi, kalau di dalam Sirah Nabawiyah judulnya itu Man amara Rasulullah SAW biqatlihim, ya, siapa-siapa orang yang Rasulullah perintahkan untuk dibunuh. Perintah aslinya dibunuh. Jadi betul dengan kata-kata walaupun dia bersembunyi atau meminta perlindungan di bawah Ka'bah. Kalau bahasa Nabi itu amara biqatlihim wa in wujidu tahta astaril Ka'bah. Dimanapun kalian temukan, tangkap, bunuh, walaupun mereka berlindung di bawah astaril Ka'bah, itu kiswah, bawah kiswah. Namun itu perintah itu tidaklah terlek. Makanya para sahabat memahami perintah ini bukan hitam putih, bukan tangkap bunuh, tapi tangkap, kasih kesempatan masih. Kalau sudah tidak mau lagi, baru eksekusi. Ummu Hani minta maafkan, ya kan? Kemudian yang Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh itu Utsman bin Affan yang minta maafkannya. Kemudian Ikrimah, istrinya yang minta maafkan. Sofwan yang minta maafkan temannya Umair bin Wahab. Apa sih sebenarnya hikmahnya dari kisah itu, dari daftar itu? Pentingnya kita punya teman yang soleh dan punya teman, punya istri, kalau yang istri solehah. Karena ketika kita punya masalah, ya kan? Coba kalau Sofwan itu tidak punya teman akrab, walaupun sudah dia maki-maki, itu kan Umar bin Wahab itu dimaki-maki sebelumnya. Buka ke buku sebelah sebelum ini, dimaki-maki sama dia. Tapi namanya orang soleh, kalau berteman, walaupun dimaki-maki masih diurus sama dia. Setelah Fatu Mekah dicari-cari, mana teman saya itu. Kalau kita kan namanya orang maki-maki kita, males kita ketemu lagi, betul nggak? Iya kan? Nah, normal aja. Orang maki-maki kita, mau nggak kita ketemu? Nggak mau. Kalau mau, berarti kita kualitasnya hampir sama dengan sahabat. Jangan-jangan kualitas sahabat. Jadi kalau mau tahu seberapa jauh sih kualitas iman kita dengan sahabat, nih lihat ini. Kita tuh susah sekali memaafkan orang. Tapi kalau minta maaf cepet, atau nggak cepet juga, nggak cepet. Jadi kenapa ada daftar? Karena serius masalahnya. Kenapa masih dikasih kesempatan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah mau melihat banyak orang istighfar. Innahu kana tawwaba. Allah masih kepengen melihat banyak orang bertobat. Jadi nuansa Fatu Mekah ini memang operasinya militer. Kalau di dalam Sirah Nabawiyah, nama judulnya itu, nama babnya itu Ghazwah. Ghazwah itu perang. Tapi kenapa tidak banyak orang mati? Karena perangnya ini lebih mengutamakan
orang-orang untuk disentuh hatinya supaya masuk Islam. Ada nggak yang terbunuh karena diperangi? Ada. Yang 13 orang kan mencegat rombongan Khalid bin Walid di selatan, mati itu karena memang kombatan istilahnya. Tahu kombatan nggak? Orang bawa senapan, bawa alat. Jadi kalau gitu nggak usah dikasih tawaran, udah disikat aja langsung. Ada kisah seperti itu. Dan memang alhamdulillah, jazakallah khair ditanyakan, berarti ini mereview bahan sebelumnya, insyaallah seperti itu. Alhamdulillah orang-orang ini selamat sebagian karena dia masih ingin jadi baik lah, ada keinginan untuk baik di dalam hatinya itu, walaupun kufur, walaupun musyrik, di dalam hatinya itu masih ada keinginan kebaik. Nah itu kesentuh itu. Alhamdulillah. Itu daftar itu dibuat sebelum Nabi ke Mekah. Ya, sebelum berangkat. Terus apakah Nabi ke Mekah itu langsung memimpin pasukan atau ada pasukan pendahuluan? Enggak ada serentak. Kan Rasulullah bagi 1, 2, 3, 4, 5. Khalid bin Walid dari selatan, Az-Zubair bin Awab dari timur. Tadinya Sa'ad bin Ubadah dari arah barat, tapi kemudian karena dia melakukan perkataan yang waktu itu saya bahas di sini, al-yaumu yaumul malhama, al-yaumu tustahalul hurmah, katanya kan. Hari ini kita mau balas dendam, hari ini kita akan menghalalkan yang haram. Maka dicopot sama Nabi, diganti nama sama anaknya, Qais bin Sa'ad. Nah, terus dari utara Rasulullah bagi dua lagi, dari utara bagi dua rombongan ini. Rombongan Ali bin Abi Thalib bersama Nabi SAW dan rombongannya Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Jadi serentak masuknya, nggak ada orang sempat keluar lari. Walaupun akhirnya ada juga yang lolos, karena ya namanya manusia, ada aja cara. Begitu. Yang pertama kali disuruh turun sama Rasulullah bukan rombongan kaum muslimin, tapi Abu Sufyan. Masih ingat nggak Abu Sufyan? Waktu dia masuk Islam, kata Rasulullah, turun ke bawah, sampaikan kepada orang-orang Quraisy 3 hal. Wa man dakhala daro Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, aman, selamat. Wa man aghlaqa wa man kafa yadahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin. Barang siapa masuk ke rumahnya, meletakkan senjata di luar, masuk dan menutup pintunya, aman dia, karena dianggap niat baik. Yang ketiga kata Rasulullah, wa man kafa yadahu wa aghlaqa wa dakhala al-masjida fahuwa amin. Barang siapa tidak membawa senjata, mengosongkan tangannya, masuk ke pekarangan masjid, yaitu sekitar Baitullah, fahuwa amin. Makanya tadi Fadollah lolos. Begitu. Jadi Rasulullah kasih kesempatan betul orang itu untuk berpikir lagi masuk Islam. Tidak diintimidasi. Kalau intimidasi kan tinggal mau masuk nggak? Nah itu enggak. Kasih peluang, kasih mikir. Bahkan ada yang dikasih waktu, nggak tanggung-tanggung. Begitu. Ada lagi? Fadhal, sebelah kanan. Ada satu pertanyaan. Silakan. Kan ada proses cerita dari orang yang masuk Islam itu kan unik-unik. Ya. Yang lain ada ngomong terus kemudian Azan. azan tadi. Ya. Ingin tahu sebenarnya Rasulullah mendapatkan kabar nggak dari Jibril berkenaan dengan peluang seseorang itu masuk Islam atau tidak? Ya. Karena dulu kan sebelumnya kalau saya nggak salah ini pas waktu Rasulullah berdoa agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua umat. Nah itu mohon penjelasannya. Ya. Jadi Rasulullah SAW hanya diberikan lintasan-lintasan saja, tidak dikasih tahu persis apa yang terjadi. Seperti misalnya tadi Fadullah hanya dikasih tahu dia mau membunuh, tapi tidak dikasih tahu dia bisa masuk Islam apa tidak. Itu urusan Nabi, nanti gimana approach-nya. Tadi saya katakan kalau tadinya dia diringkus, berarti endingnya beda. Gitu. Dan sama juga ketika di Badar kan ada siapa namanya? Lupa namanya. Hakim bin Hizam.
ikut di dalam rombongan yang lagi minum di telaga. Itu sudah dibidik sama sahabat dengan panah. Kata Rasulullah, jangan tembak, jangan tembak. Kenapa? Di situ ada Hakim bin Hizam. Aku diberitahu kalau Hakim bin Hizam ini suatu saat akan masuk Islam atau satu saat nanti akan menjadi penolong agama Allah SWT. Kira-kira gitu teksnya. Akhirnya tidak dibunuh. Kata Rasulullah, yang lain bakal mati juga kok, gak usah ditembak sekarang. Ternyata betul, mereka ketika perang seluruh yang minum di telaga Nabi itu mati, kecuali Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam melarikan diri, dia balik ke kota Mekah, nanti masuk Islam dan banyak kebaikan-kebaikannya. Jadi hanya dikasih lintasan-lintasan gitu. Jadi tidak dikasih tahu endingnya. Endingnya tetap harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Ketika kata Rasulullah, istaghfirillah ya Fadalah, pegang dadanya, bisa saja kan, saya nggak mau masuk Islam, tetap mau berangkat, mau pergi, sudah. Memang saya nggak bunuh, tapi saya tetap mau masuk. Bisa saja dia milih begitu, tapi tidak. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia dikasih kebebasan untuk memilih jalan yang mana dia mau pilih, yang fujur atau yang takwa, yang baik atau yang buruk. Itu bedanya. Ketika Rasulullah menceritakan tentang latuftahanal Konstantinia, nanti kota Konstantinopel akan kalian bebaskan. Ya Rasulullah tidak tahu bagaimananya, cuma digambarkan. Nanti kata Rasulullah, ya pemimpin yang bagus, ya, latuftahanal Konstantiniyatu fala ni'mal amir. Sebagus-bagus pemimpin amiruha wala ni'mal jais dalikal jais, dan sebaik-baik pasukannya ikut bersamanya. Tapi Rasulullah nggak tahu siapanya dan tidak tahu kapan. Makanya setelah Rasulullah wafat, di zaman Utsman bin Affan sudah ada ekspedisi ke sana. Ada generasi-generasi awal, mereka semua tahunya oh mungkin kita, belum berhasil. Nanti di generasi di zaman Bani Umayyah ada juga, di Bani Abbasiyah ada juga. Baru ternyata 700 tahun kemudian baru terwujud salah satunya begitu. Jadi bukan hanya yang dekat-dekat seperti Fadalah, Sofwan gitu, tapi yang jauh-jauh sekalipun, termasuk yang belum sampai sekarang juga terwujud. Ya, ya kan? Kisah-kisah apa namanya akhir zaman gitu kan belum terwujud kan, tapi Rasulullah sudah kasih gambarannya kan. Sebagian tanda-tanda sugro yang kecilnya sudah, tapi yang kubro belum. Karena kalau yang kubro terjadi, itu kubro itu cepat, nggak bisa kita rem. Kalau yang sugro sudah banyak tanda-tandanya, itu kita imani. Tapi jangan berlebihan juga sampai kemudian bisa memastikan tanggal dan waktu. Itu udah melenceng. Kalau ada orang sekarang bisa memastikan waktunya, kenapa Rasulullah nggak ngomong aja dari dulu? Emang hebatan dia daripada Nabi? Tidak mungkin. Rasulullah saja hanya mengatakan nanti, nggak pernah spesifik angka. Jadi itu saja batasannya kalau bicara akhir zaman, nggak bisa pasti-pasti banget. Bahkan ada sahabat nanya, ya Rasulullah kapan saatnya? Mata sah. Kata Rasulullah, ma fa'alahu bihi, atau ma fa'alahu ma fa'alta, ya, apa yang kau sudah lakukan. Ma fa'alta bihi atau ilaihi, apa yang kau sudah lakukan untuk itu atau atasnya. Nangis sahabat yang nanya tadi. Jadi Rasulullah ditanya kapan, jawabnya bukan entar gitu, tapi jawabannya kau sudah siapin apa. Sehingga sebagian ulama berbicara tentang akhir zaman itu bukan bicara tentang tandanya, tapi berbicara tentang kita menyiapkan apa. Akhirnya dia berkata, sahabat itu Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya belum takwanya Abu Bakar, saya belum seberaninya Umar, saya belum dermawannya Utsman, dan saya belum bersemangat mencari ilmu, thalabul ilmi, seperti mencari ilmunya Ali. Tapi ya Rasulullah, saya cinta kepadamu. Ana uhibbuka fillah. Saya cinta kepadamu karena Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau insyaallah akan bersama dengan orang yang kau cintai. Selesai. Jadi hadis yang awalnya tentang akhir zaman malah ditanya sama Nabi, dia ditanya, Rasulullah bertanya, Rasulullah